Sebelum menonton video ini, kami sarankan untuk menonton video sebelumnya. Di sana sudah kita buktikan kalau Nabi Adam turun di Sumatera. Jadi di kolom komentar video ini, tidak perlu lagi menanyakan asal-muasal kenapa Sumatera yang dipilih untuk menurunkan Nabi Adam. Sekarang, coba kita telusuri Gunung Kerinci. Di video sebelumnya sudah kita paparkan, kalau ada ulama mengatakan, bahwa surganya Nabi Adam ini sebagai kebun surga atau Al-Jannah yang ada di bumi. Ini sebagaimana keterangan dari Imam Ja'far Asy-Shadiq, bahwa Adam, diciptakan Allah dan ditempatkan di surganya Allah yang ada di bumi. Yang jelas, surga yang ditempati Nabi Adam sebelumnya itu, bukanlah surga yang abadi. Selama di surga yang ada di bumi ini, Nabi Adam bebas melakukan apapun dan menikmati apapun yang telah disediakan. Kecuali satu, yaitu dilarang memakan buah dari pohon huldi. Huldi ini dari kata hulud, artinya keabadian. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Muhammad Isra Miraj, selain beliau melihat sungai surga, beliau melihat di sana buahnya sebesar tempayan daerah Hajar, dan daunnya sebesar telinga gajah. Tidak ada keterangan, apakah mereka ini satu pohon atau berbeda pohon. Nah, kita lanjut ke lokasi, di mana tempat di muka bumi ini yang layak mendapat julukan surga dunia. Dalam artian, kita bisa menemukan aneka ragam hayati dan nabati yang super kaya. Kita bisa menikmati pegunungan, laut, pantai, suasana yang nyaman, tidak gersang, tidak dingin, dan banyak mineral yang bisa dimanfaatkan untuk segala kebutuhan. Wilayah mana yang memiliki tanah subur yang mampu menumbuhkan buah sebesar tempayan dan daun selebar telinga gajah? Wilayah itulah yang pantas dinamakan tanah surga. Lokasi itu pastinya ada di sepanjang garis Khatulistiwa dan sekitarnya. Dan masih di daerah itu pula Nabi Adam diturunkan. Banyak para peneliti yakin kalau dahulu benua Atlantis yang berperadaban maju itu memang ada. Puncak dari keyakinan orang itu adalah, saat ahli nuklir berkebangsaan Brazil, Profesor Aricio Santos menyatakan, sudah puluhan tahun mencari Atlantis, dan menemukannya sesuai dengan kriteria yang diungkap Plato mengenai Atlantis. Benua Atlantis yang hilang itu, bukan berada di sekitaran Eropa atau Amerika seperti kata peneliti-peneliti sebelumnya. Tapi, benua Atlantis berada di Asia. Tepatnya di sepanjang antara India dan Indonesia. Indonesia dan India, diyakini dulu daratannya bersatu sebelum bencana memisahnya. Makanya, Indonesia juga dikatakan sebagai India kuno, bahkan sampai saat ini. Raja-raja di Nusantara, memakai nama Malik al-Hind atau Raja dari Hindustan. Ketika masih dalam penjajahan Belanda pun, negeri ini pernah dinamakan Hindia Belanda, sebelum akhirnya berganti menjadi Indonesia sampai sekarang. Malah ada yang percaya, bahwa kata Indonesia berasal dari kata Indian East Asia, atau bangsa India Asia Timur. Menurut Profesor Aricio Santos, daerah Kerinci adalah sisa peradaban Atlantis. Secara tegas dinyatakan, bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600 tahun yang lalu itu, adalah di Indonesia. Peradaban yang maju itu, diamini oleh Profesor Stephen Oppenheimer. Menurutnya, satu-satunya dongeng yang menyebar luas di dunia secara merata, adalah kisah banjir Nabi Nuh dengan segala versinya. Mulai dari umat beragama dari kitab sucinya, sampai catatan kuno dari masing-masing suku dengan nama tokoh yang berbeda. Tingkat keberagaman cerita banjir di kawasan ini pun, membuat Oppenheimer berteori, kalau bangsa yang terpaksa bermigrasi akibat banjir besar, tinggal di Indonesia dan sekitarnya. Semua kisah banjir ini, menurut Oppenheimer adalah bukti, kalau banjir besar di penghujung zaman es ini, adalah benar adanya. Suku Kerinci, pada saat terjadinya bencana yang menenggelamkan Atlantis berhasil selamat, dikarenakan mereka berada di dataran tinggi yaitu puncak Gunung Kerinci, sehingga terhindar dari bencana tersebut. Sebelum es mencair pun, orang-orang yang tinggal di paparan Sunda ini juga bisa bertahan hidup, karena di sini beriklim tropis. Maka, dari sinilah peradaban bisa bertahan. Dari sebuah kesimpulan riset Dr. Bennett Bronson, peneliti dari Amerika bersama tim Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta pada 1973 berpendapat, bahwa suku Kerinci bahkan jauh lebih tua dari suku Inka, Indian di Amerika.
Peneliti antropologi urban dari Universitas Diponegoro yang bernama Rajimo menyatakan, suku Kerinci yang mendiami dataran tinggi Bukit Barisan di sekitar Gunung Kerinci, ternyata lebih tua dari suku Inka. Nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil, yaitu nama bunga kurinci, yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian 1800 dpl, yang mekarnya sekali selama 12 tahun. Karena itu, Kurinci juga merujuk pada kawasan pegunungan. Dapat dipastikan, bahwa hubungan Kerinci dengan India telah terjalin sejak lama, dan nama Kerinci sendiri diberikan oleh pedagang India Tamil. Hal itu berarti suku Kerinci tidak hanya lebih tua dari Proto-Melayu. Suku Indian Inka sendiri, diyakini sebagai suku purba yang telah memiliki peradaban tinggi. Rajimo mengungkapkan, salah satu pembuktian yang dikemukakan tim Bennett Bronson itu, adalah tentang manusia kecik Wok Gedangwok. Ia merupakan suku pertama, yang telah mendiami dataran tinggi Kerinci lebih dari 10.000 tahun lalu. Namun, saat itu jumlah Proto-Melayu yang lebih dominan dari kecik Wok Gedangwok, menyebabkan kaum pribumi secara perlahan menjadi lenyap dalam percampuran darah, antara pendatang dan pribumi. Kelompok inilah yang selanjutnya berkembang, dan menjadi nenek moyang orang Kerinci modern hingga generasi saat ini. Dalam Al-Quran, Allah sering menggunakan angka 7 untuk proses penciptaan. Seperti surat At-Talaq ayat 12, Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Surat Al-Fatihah yang seringkali dibaca ulang-ulang setiap waktu, terdiri dari 7 ayat. Pada wahyu pertama Al-Quran surat Al-Alaq, terdiri dari 7 unsur, yaitu Iqra yang berarti bacalah, Bih yang artinya dengan, Ismi artinya nama, Robi artinya Tuhan, Ka'a yang artinya mu, Al-Lazi artinya yang, dan Holak berarti menciptakan. Kalimat kun fayakun, adalah perkataan Allah yang diucapkan bila berkehendak menciptakan sesuatu kejadian. Kalimat ini terdiri dari 7 huruf Arab, yaitu Kaf, Nun, Fa, Ya, Kaf, Waw, dan Nun. Hadis dari Abu Daud dan Turmudzi juga mengungkapkan, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu witir atau esa, atau ganjil, dan suka pada yang ganjil. Sepertinya, angka 7 ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Di sekitar Gunung Kerinci, ada salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara bernama Danau Gunung 7. Menurut beberapa literatur, Danau Gunung 7 dikelilingi oleh 7 gugusan gunung. Ketujuh gunung tersebut, terdiri dari Gunung Hulu Tebo, Gunung Hulu Sangir, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, Gunung Selasih, Gunung Jarpanggang, dan Gunung Tujuh. Dengan kondisi yang strategis dikelilingi oleh pegunungan, maka Danau Gunung 7 sangat cocok untuk tempat beristirahat dengan kondisi alam yang subur, dan air yang banyak, serta layak untuk dijadikan tempat tinggal. Maka tak dapat dipungkiri, Gunung Kerinci bisa dikatakan merupakan tempat pertama kali Nabi Adam diturunkan di muka bumi. Dengan melihat sejarah kondisi geografis, dan alam yang sesuai bagi manusia untuk beradaptasi pertama kali di bumi, dan juga bisa dikatakan setengah surga. Jika ditinjau dari pendekatan bahasa, Kerinci berasal dari kata kerin, dan ci. Asal katanya dari bahasa Austronesia yang merupakan bangsa India kata krin, atau hin, yang berarti hulu. Sedang kata ci atau cai, artinya sungai. Dengan demikian Kerinci atau Kerinci, mengandung makna hulu sungai. Maka, tidak berlebihan rasanya sebagaimana disebutkan oleh penyair-penyair Kerinci, bahwa tanah Kerinci, merupakan sekepal tanah surga yang tercampak ke bumi. Dengan demikian, tidak salah kalau memang Nabi Adam turun pertama kali di Kerinci, dengan membawa sekepal tanah dari surga, dalam artian kondisi alam yang indah, serta sumber daya alamnya yang berlimpah, bisa dikatakan seperti tanah surga.